Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Fitri dengan NIM 22006011 akan menjelaskan tentang asesmen non-tes yaitu AUM umum. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari AUM umum. AUM umum itu adalah alat ungkap masalah umum, yaitu alat yang mengungkapkan masalah-masalah mahasiswa masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Yang berikutnya yaitu tujuan dari AUM umum, untuk mengetahui masalah seseorang secara umum. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah pribadi dan masalah berat yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah kelompok di kalangan siswa yang sesuai dengan bidang masalah, yang mana tujuan AUM umum untuk merupakan alat yang digunakan mengungkapkan masalah-masalah mahasiswa dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Yaitu penggunaan AUM umum, yang mana AUM umum ini dalam mengungkapkan masalah yang sedang dialami oleh individu pada umumnya di Indonesia digunakan untuk SLTP, SLTA, dan PT, yang mana memuat 11 bidang masalah, yaitu yang pertama adalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, keuangan, lingkungan, dan pekerjaan. Yang ketiga, kegiatan sosial dan rekreasi. Yang keempat, seks, pacaran, dan perkawinan. Yang kelima, hubungan sosial dan hubungan sosial kejiwaan. Yang keenam, hubungan sosial kejiwaan. Yang ketujuh, moral dan agama. Yang kedelapan, rumah dan keluarga. Yang ke-9, masa depan, pekerjaan, dan pendidikan. 10, penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah. Yang ke-11 adalah kurikulum dan pengajaran. AUM umum bukan alat pengukur, tapi alat untuk mengkomunikasikan masalah klien kepada konselor atau guru pembimbing. AUM umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk dalam 5 format, yang mana format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA, yang format ketiga untuk SLTP, dan yang keempat untuk SD, dan format kelima untuk masyarakat. Format AUM umum yang pertama yaitu komposisi isi. Untuk AUM umum format pertama dapat dilihat dari uraian bidang masalah dan jumlah item yang terkandung berikut ini, yaitu jasmani dan kesehatan 25, diri pribadi 20, hubungan sosial 15, ekonomi dan keuangan 15, karir dan pekerjaan 15, pendidikan dan pelajaran 45, nilai agama dan moral 30, hubungan muda-mudi dan perkawinan 25, keadaan dan hubungan dalam keluarga 25, waktu senggang 10. Jadinya jumlahnya 225 butir. Pada penggunaan umum format pertama ini diadministrasikan kepada mahasiswa perguruan tinggi dan dapat digunakan secara perorangan, kelompok maupun klasikal. Yang kedua yaitu AUM umum format kedua, dapat dilihat dari uraian bidang masalah dan jumlah item yang terkandung berikut ini. Yang pertama, jasmani dan kesehatan 25, jati diri 20, hubungan sosial 15, ekonomi dan keuangan 15, karir dan pekerjaan 15, pendidikan dan pelajaran 55, agama, nilai dan moral 30, hubungan muda-mudi dan perkawinan 15, keadaan hubungan dalam keluarga 25, waktu senggang 10, jumlah butir 225. Penggunaan AUM umum format 2 ini diadministrasikan kepada peserta didik SLTA dan dapat digunakan secara perorangan, kelompok maupun klasikal. Yang berikutnya yaitu latar belakang dari AUM umum, yang mana selama lebih dari 30 tahun ini di Indonesia menggunakan instrumen Money Problem Checklist atau MPCL revisi 1950 yang dikembangkan oleh Rose Elmani untuk mengungkapkan masalah khususnya dalam pelayanan bimbingan konseling.
dengan memperbaiki format dan kandungan MPCL serta didorong oleh keinginan untuk menyusun sendiri instrumen sejenis MPCL yang lebih sesuai dengan kondisi tanah air serta harapan untuk dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling dalam konteks Indonesia. Maka disusunlah alat ungkap masalah umum sebagai alat ungkap masalah yang baru sebagai instrumen yang cukup sederhana dan mudah dan juga mudah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami calon klien kepada personil yang akan membantunya seperti dosen, pembimbing, guru pembimbing dan guru pembimbing di sekolah ataupun konselor. Berikutnya yaitu pengelompokan masalah, yang mana pada bidang-bidang masalahnya untuk format SLTP, SLTA, mahasiswa juga masyarakat. Alat ungkap masalah didesain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi oleh klien. Ke-10 bidang itu diantaranya yaitu 1. Jasmani dan kesehatan, JDK. Yang kedua, diri pribadi atau DPI. Yang ketiga, hubungan sosial, HSO. Yang keempat, ekonomi dan keuangan, EDK. Yang kelima, karir dan pekerjaan, KDP. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran, PDP. Yang ke-7, agama, nilai dan moral atau ANM. Yang ke-8, hubungan mengemudi atau HMM. Yang ke-9, keadaan hubungan dalam keluarga, KHK. Yang ke-10, waktu senggang, WSG. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah pengadministrasiannya. Umum diadministrasikan kepada siswa atau responden baik secara perorangan, kelompok, maupun klasikal. Beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasian adalah yang pertama, petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan umum telah tercantum selengkapnya dalam buku umum. Petunjuk ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara, diadministrasikan umum seperti konselor sekolah, agar siswa atau calon pengisi memperoleh pemahaman yang lengkap bagaimana ataupun apa dan mengapa serta kegunaannya dalam rangka pelayanan, bimbingan dan konseling. Maka petunjuk pengerjaan itu harus diperluas penjelasannya dengan disertai dengan ulasan dan contoh-contoh. Yang kedua yaitu lembaran respon terpisah. Mahasiswa menuliskan identitas diri dan responnya terhadap pada lembaran yang disediakan tersendiri. Pada hal ini perlu diingatkan bahwa buku harus dibiarkan bersih dan utuh. Tidak boleh ditulisi atau dicoret-coret, diberi tanda apapun. Lembaran respon ini nantinya akan dikumpulkan bersama dengan buku yang masih tetap utuh kepada penyelenggara administrasi Yang ketiga, waktu dalam pengerjaannya. Bukan alat ukur melainkan alat ungkap. Oleh karena itu, waktu yang disediakan untuk mengerjakan tidaklah ketat. Untuk memberikan penjelasan tentang dan hal-hal yang terkait dengan seperti kegunaannya dalam pelayanan dan konseling, mungkin diperlukan waktu yang agak lama. Yang mana apalagi kalau disertai pemberian contoh dan tanya jawab, mungkin sampai 30 menit untuk pengerjaan item yang tersedia pada dan menjawab pertanyaan dalam pada umumnya diperlukan waktu sekitar 50-60 menit. Dalam mengisi ataupun mengerjakan hal-hal yang perlu diingatkan adalah bahwa dalam mengerjakan responden diminta yang pertama bekerja seteliti mungkin, yaitu
Yang pertama, semua item dibaca dan dipertimbangkan keadaannya pada diri sendiri atau isinya memang merupakan masalah yang sedang dialami. Berikan tanda yang tepat pada lembaran responnya. Yang kedua, semua pertanyaan yang ada pada Aum selain item-item masalahnya juga dijawab dengan sungguh-sungguh pada lembaran respon. Dan diingatkan yang kedua, bekerja dengan cepat dan tidak membuang-buang waktu. Yaitu yang pertama, pengumpulan lembaran respon siswa dikumpulkan kembali secara cermat sedapat-dapatnya. Sebelum dikumpulkan, lembaran respon itu diteliti terlebih dahulu oleh pengadministrasian Aum. Apakah siswa yang bersangkutan telah mengerjakan Aum dengan teliti dan lengkap? Satu hal yang amat penting adalah bahwa semua lembaran respon itu harus dipelihara dan dijaga kerahasiaannya. Lembaran respon tersebut yang berisi masalah-masalah yang dialami oleh responden harus disimpan dengan rapi. Dan hanya guru, pembimbing atau konselor yang dapat mengakses lembaran respon tersebut. Lembaran respon lama tidak akan dipergunakan lagi, lebih baik dimusnahkan. Yang berikutnya yaitu latihan penyelenggaraan umum. Yang pertama, siswa memiliki wawasan dan kesadaran tentang mutu pelajaran dan masalah yang dialami. Yang kedua yaitu berdasarkan wawasan dan kesadaran terhadap mutu belajar dan masalah yang dialaminya, siswa diharapkan mencari bantuan untuk pemencet masalahnya dari tenaga ahli yang tepat. Yang ketiga yaitu konselor dapat memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menerima dan menangani masalah siswa. Yang berikutnya itu pengolahan umum secara manual dan komputer. Pengolahan umum dapat diolah secara manual dan komputer dengan menggunakan aplikasi. Dalam hal pengerjaan umum harus segera diolah dan selanjutnya akan digunakan para siswa yang bersangkutan. Dan selambat-lambatnya 1 minggu hasil telah diolah dan dapat digunakan. Pada pengolahan umum secara komputer, yang mana pada saat ini kehadiran teknologi informasi memberikan tantangan kepada konselor untuk dapat berperan dan menguasainya. Dan muncullah dengan adanya media komunikasi ini sebagai alat untuk membantu konselor untuk dapat menyelenggarakan ataupun melakukan proses konseling, yang mana adanya aplikasi dari e-counseling dengan salah satunya telah ada program aplikasi pengolahan alat ungkap masalah atau AUM, yang mana konselor sekolah selama ini melakukan pengadministrasian AUM dan melakukan pengolahan secara manual, sehingga memakan tenaga yang besar dan waktu yang tidak efisien. Untuk membantu para konselor, akhirnya instrumen umum dengan berbasis program Microsoft Access teknologi e-counseling. Pada program ini memungkinkan menampilkan lebih banyak informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah responden, dalam hal ini terutama siswa, dan nantinya dapat dijadikan sebagai alat bantu kepada konselor dalam melaksanakan tugasnya dalam proses konseling. Yang berikutnya itu penafsiran hasil dari umum. Yang pertama, konselor mengelompokkan dan menuliskan butir-butir masalah yang dipilih untuk setiap bidang masalah. Yang kedua, membuat kesimpulan masalah untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan butir masalah yang dipilih. Yang ketiga, membuat grafik persen masalah berdasarkan hasil perhitungan persentase pada kolom format pengolahan. Yang berikutnya, membuat grafik persentase rata-rata berdasarkan hasil perhitungan pada kolom
perhitungan. Yang berikutnya membuat ranking dari hasil presentasi rata-rata kolom mulai dengan presentasi bidang masalah tertinggi sampai masalah terendah. Yang berikutnya itu membuat kesimpulan, yaitu kesimpulan umum masalah yang dialami dengan melihat dinamika hubungan bidang masalah dengan presentasi rata-rata yang dominan. Berikutnya yaitu penyampaian hasil, yang mana hasil dari pengolahan umum perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan responden. Dalam penyampaian hasil umum harus tetap menjaga kerahasiaan, tidak boleh disampaikan ataupun diumumkan secara terbuka dan dijadikan pembicaraan umum. Yang berikutnya yaitu penyusunan program layanan BK. Penyusunan program layanan konseling di sekolah, baik program tahunan ataupun semester, seharusnya didasarkan pada data tentang variasi masalah siswa, hasil ulangan atau ujian, bakat minat, serta kecenderungan siswa, yang kesemuanya terkumpul dalam kegiatan need assessment. Hasil aplikasi instrumentasi secara jelas telah menunjukkan berbagai data yang menyangkut kondisi responden. Maka akan ditemukan need assessment sebagai dasar penyusunan program konseling. Penyusunan ataupun perencanaan program konseling.